Hai Sobat Belajar, mari kita simak informasi terkini yang sedang ramai dibicarakan agar kita tidak tertinggal informasi. Sebelum melanjutkan pembahasannya, yuk tekan tombol subscribe ya. Terima kasih telah mendukung channel ini. Sobat Belajar, informasi terkini yang sedang hangat dibicarakan masyarakat pengguna bahasa yaitu perubahan istilah PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang kembali menjadi EYD, ejaan yang disempurnakan. Mengapa demikian? Kita melihat informasi atau melansir dari situs mediaindonesia.com yang artikelnya diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2022 dengan judul 50% perubahan Badan Bahasa luncurkan EYD edisi 5. Nah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa meluncurkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD edisi 5. Dalam edisi terbaru yang bertepatan dengan 50 tahun penetapan EYD, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1972, terdapat lebih dari 50% perubahan. Wah, sangat signifikan sekali ya perubahannya, perlu dipelajari sungguh-sungguh. Selanjutnya, secara umum perubahan yang terdapat dalam edisi ini berupa penambahan kaidah baru dan perubahan kaidah yang telah ada. Selain itu, terdapat juga perubahan redaksi, perubahan contoh, dan perubahan tata cara penyajian, ujar Kepala Badan Bahasa Profesor Endang Aminuddin Aziz pada Kamis 18 Agustus. Nah, mungkin perlu kita garis bawahi perubahan dalam edisi ini. Poin pertama terletak pada penambahan kaidah baru dan perubahan pada kaidah yang telah ada. Yang kedua, perubahan redaksi. Yang ketiga, perubahan contoh. Dan yang keempat, perubahan tata cara penyajian. Di edisi kelima, memunculkan penambahan dan perubahan kaidah baru. Penambahan hadir pada monoftong gabungan vokal EU atau EU ya, biasanya dibacanya. Yang sebelumnya belum hadir di EYD edisi terdahulu. Sedangkan perubahan kaidah hadir pada pengkhususan penulisan bentuk terikat yang berkaitan dengan sifat Tuhan. Di edisi teranyar, bentuk terikat maha dan kata dasar atau kata berimbuhan yang mengacu pada sifat Tuhan ditulis terpisah dengan penggunaan huruf kapital di awal. Misalnya saja penggunaan kata maha spasi esa, maha spasi kuasa, dan lain sebagainya. Kita buat terpisah karena ingin konsisten dengan pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal 29 Undang-Undang di mana ejaan dibuat terpisah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ada dua Maha Kuasa dan Maha Esa yang ditulis terpisah jelasnya. Di edisi terbaru juga terdapat perubahan redaksi di mana kata pemakaian akan diubah menjadi penggunaan dan kata dipakai juga akan diubah menjadi digunakan. EYD juga menghendaki adanya pemindahan kaidah tentang penulisan unsur serapan. Misalnya dalam akhiran kata ich bahasa Inggris atau ich bahasa Belanda. Mohon maaf apabila pelafalan saya kurang baik. Lanjut lagi ya, serapan di dalam bahasa Indonesia terserap salam imbuhan ik seperti elektronik menjadi elektronik, elektronik menjadi elektronik, atau balistik menjadi balistik. Serta dalam akhiran kata ical
bahasa Inggris atau is bahasa Belanda, serapan di dalam bahasa Indonesia terserap salam imbuhan is seperti ekonomikal menjadi ekonomis atau logikal menjadi logis. Kemudian EYD terbaru juga menghapus tata cara penulisan rujukan dan kutipan. Ketentuan tanda titik yang dipakai dalam daftar pustaka misalnya itu dihapus. Tegasnya, beberapa perubahan ketentuan EYD ini nantinya akan secara langsung mempengaruhi sistem KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena menurut Aminuddin, bahasa yang sesuai EYD akan dipakai secara formal dan benar. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa perkembangan bahasa Indonesia yang makin pesat merupakan salah satu akibat dari terpajannya penggunaan bahasa pada konsep-konsep keilmuan dan kebudayaan dalam tatanan masyarakat yang baru. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari cairnya batas-batas wilayah akibat perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi yang mempengaruhi komunikasi verbal yang terjadi antar pengguna bahasa. Selanjutnya, fenomena bahasa yang timbul akibat kontak bahasa yang makin intensif memerlukan penanganan yang sistematis dalam bentuk kaidah bahasa yang lebih adaptif, responsif, dan akomodatif. Melalui kaidah yang responsif, adaptif, dan akomodatif, penggunaan bahasa dapat mengekspresikan pemikiran, ide, dan perasaannya dengan lebih tertib, baik, dan terarah sebutnya. Endang mengatakan bahwa edisi 5 ini kembali menggunakan nama EYD. Nama itu dinilai telah muncul, lekat di lidah, dan mengendap di telinga masyarakat penutur bahasa Indonesia sejak lama. Setuju tidak Sobat Belajar? Setuju ya? Memang kita sangat tidak asing atau sangat familiar dengan kata EYD dibandingkan dengan PUEBI. Lanjut lagi, pada edisi 4, ejaan ini dikenal nama PUEBI. Ya, ejaan 4 ini dikenal dengan nama PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi PUEBI itu edisi 4. Dan di 2022 ini diperbaharui menjadi EYD edisi 5. Di edisi kedua sebelumnya tahun 1987 dan edisi ketiga tahun 2009 juga mendapat tambahan frasa pedoman umum sehingga disebut dengan nama PUEYD, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Untuk menjamin kemudahan akses dan keluasan jangkauan, EYD juga diterbitkan dalam bentuk aplikasi web yang dapat diakses melalui laman ejaan.kemdikbud.co.id terangnya. Selain meluncurkan EYD edisi baru, Badan Bahasa juga meluncurkan tema, subtema, slogan, dan logo Kongres Bahasa Indonesia atau KBI 12. Slogan KBI 12 tahun 2023 adalah Adibasa Adiwangsa yang diwujudkan dalam tema literasi dalam kebinekaan untuk kemajuan bangsa. Nah, sebagai penutur bahasa Indonesia, kita patut berbangga dengan adanya perubahan ini karena terkait dengan perubahan zaman dan interaksi masyarakat pengguna bahasa. Berikut ini laman dari ejaan.kemdikbud.go.id. Nah, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai perubahan PUEBI menjadi EYD edisi kelima. Terima kasih telah menjadi penyimak yang baik. Untuk memajukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bila perlu berikan komentarmu.